Nah ini Mbah, coba Mbah Mat itu dulu pernah kerja apa aja Mbah? Usahanya? Ya iku mang apa? Tukang las. Dadi tukang las. Tukang las pernah. Heeh, Terus long wangi dhisik kok. minyak wangi tahun 60-an nggih berarti. Oh, gak 60-an nggih. Terus long wangi sing kental kalau binak long wangi yang ngono. nggih. Terus napa malih? Pasir Kuarsa. Pasir terus tawon. Usaha madu tawon nggih, ten Pambon nika. Tambon. Terus napa malih? Terus akhir akeh iku. Akik terakhir. Nggih. Niku servis elektronik nggih, radio nggih. Servis elektronik. Nggih niku kabeh gagal. Terus perahu fiber nggih. Ayo. Perahu fiber. Tunggone Niku yang paling besar nggih. Nang perahu tahu nang Kalimantan lahir dunia gak roh. Nggih, niku berarti tahun 65-an nggih. 65-an. Oh, berarti sudah banyak pekerjaan yang digeluti Mbah Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi kita di Al Yakin TV. Masih di segmen tasawuf. Setelah kita melihat penuturan dari Mbah kita Khalifah tadi, bahwa ternyata Mbah Mat pun mengalami masa-masa atau tahapan-tahapan seperti kita ya, orang-orang yang meniti karir bisnis atau membangun finansialnya. Jadi kalau dalam tasawuf itu setidaknya kalau kita merujuk kepada kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, ada dua makom, yaitu makom tajrid dan makom asbab. Tajrid ini artinya penanggalan atau pelepasan. Lebih detailnya adalah pelepasan dari ikatan-ikatan duniawi. Sedangkan yang asbab ini adalah makom di mana kita masih sangat tergantung kepada sebab akibat. Nah, yang terjadi adalah waktu Mbah Mat masih berusaha seperti yang diceritakan Mbah Khalifah tadi, usaha apapun gagal, dan di tengah-tengah usaha selalu ada saja sesuatu yang mengganggu hati. Contoh tadi ada usaha madu dari tawon, ada usaha pasir Kuarsa, ada macam-macam ya. Jadi semua usaha itu ternyata gagal. Bukan karena Mbah Mat tidak cakap untuk mengelola atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, tapi kita semua menyadari bahwa manusia ketika lahir secara fitrah mempunyai kecenderungan masing-masing. Ada orang yang punya kecenderungan keturunan dari pedagang, dia mampu mengelola finansial dengan baik. Ada orang yang genetiknya dari seorang spiritualis atau agamawan, dia pasti dalam pemikirannya titik tumpunya moral gitu ya. Ada yang jadi seperti konsep kasta oleh kaum zaman dahulu, mungkin itu digagas oleh agama Hindu. Kasta yang kita ketahui ada Brahmana, ada Satria, ada Waisa, ada Sudra ya. Atau kalau di Eropa, Amerika, itu dituangkan dalam film Divergent, kalau itu yang modern-modern, bahwa manusia itu memang lahir dengan kecenderungan masing-masing, dan itu sudah sunatullah. Orang tidak bisa dengan perlakuan sama, hasil sama, tidak bisa. Semuanya mempunyai kecenderungan masing-masing. Nah, dalam tasawuf ketika orang berpindah dari makom asbab itu makom di mana kita untuk salah satu pengertiannya adalah di mana kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau menyambung hidup, kita harus
bersusah payah atau bekerja dulu. Sedangkan tajrid ini karena sudah mendiami satu makom spiritual tertentu sehingga dia harus diam, maksudnya tidak lagi disibukkan oleh kegiatan-kegiatan bisnis. Nah, waktu yang dilewatinya adalah waktu untuk hal-hal yang bersifat moral dan spiritual. Itu juga kalau kita mau sedikit mengulik tentang konsep kasta tadi, bahwa konsep ada Brahmana, Satria. Brahmana ini adalah orang-orang yang melewatkan hidupnya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan atau spiritual. Dan hidupnya para Brahmana dahulu ini memang dicukupi oleh para kasta di bawahnya, seperti kasta Satria. Ini diisi oleh para raja, pemimpin-pemimpin politik, juga para abdi negara. Kalau sekarang ASN itu ya, pegawai negeri. Ya, Satria ini tidak diperbolehkan untuk memiliki properti pribadi. Semuanya dari negara dan memang milik negara. Ini saya kira lebih itu ya, bisa menjaga orang untuk tidak korupsi ya, konsep ini. Jadi kalau di bawahnya Satria ada Waisa, ini orang-orang yang boleh memiliki properti pribadi, rumah, tanah dan lain-lain. Ini diisi oleh para pedagang, para nelayan, orang-orang yang sudah memiliki itu badan bisnis sendiri. Nah, di bawahnya Waisa ini ada orang-orang Sudra. Orang Sudra ini para buruh, orang-orang yang bekerja untuk para melayani para Satria, Brahmana dan Waisa, jadi karyawan lah ya, karyawan. Atau santri juga bisa, sebelum mereka naik ke Brahmana, mereka melayani para Brahmana, jadi mereka ikut di Sudra. Nah, ini bukan semata-mata penggolongan sosial atau diskriminasi sosial, tapi ini dibentuk memang berdasarkan fitrah manusia, bahwa kita lahir mempunyai kecenderungan. Konsep perbudakan zaman dahulu juga begitu. Pada zaman dahulu memang ada orang-orang tertentu di ras-ras tertentu, itu memang mohon maaf IQ-nya sangat rendah, sehingga mereka dominasinya ada di kekuatan fisik, maka itulah ada perbudakan dan lain-lain. Dan beda ya tingkat kepekaan intelektual, jadi mereka tidak mudah tersinggung seperti kaum intelektual, jadi beda lah ya itu ya. Patokan antara adil dan dolimnya berbeda. Nah, kembali ke keadaan Mbah Mat tadi, bahwa perlu kita ketahui Mbah Mat ini dibimbing sendiri oleh bapaknya Mbah Majdi dalam bertorikoh. Jadi mursyidnya bapaknya sendiri. Nah, biasanya yang memberikan masukan atau mengarahkan Mbah Mat ini memang abahnya ini. Jadi seharusnya yang bilang bahwa dia sudah di makom tajrid atau makom asbab itu memang yang paling tepat mursyidnya. Tapi Mbah Majdi meninggal di tahun 70, meninggal 1970. Jadi dia kehilangan mursyidnya itu waktu itu. Nah, di tengah-tengah membangun karir bisnis ini, kenapa kok selalu gagal ya? Dicari-cari kesalahannya apa ya? Ternyata hati itu nggak tenang ya, hati rasanya nggak tenang. Jadi salah satu orang tanda-tandanya orang mau berpindah makom itu ya begitu. Tapi tidak boleh dia sendiri yang berprasangka atau dia sendiri yang ingin pindah, karena perpindahan itu memang karunia dari Allah. Seperti yang dikatakan Ibnu Athaillah As-Sakandari di Al-Hikamnya, itu di hikmah kedua, hikmah pertama dulu kan, min alamatil i'timadi alal amali nuqsanur rajai inda wujudiz zalali, sudah kita bahas di video yang lalu. Kemudian hikmah kedua ini memang ada hubungannya dengan makom tajrid dan asbab ini. Bunyinya begini: iradatukat tajrida ma'a iqamatillah iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyah wa iradatukal asbaba ma'a iqamatillah iyyaka fit tajridi in khitatum minal himmatil aliyah. Jadi keinginan seseorang untuk
naik ke makam tajrid padahal dia ditempatkan Allah di makam asbab, itu adalah syahwatil khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Jadi orang kadang-kadang itu kepingin dianggap mempunyai makom spiritual tertentu, padahal seharusnya dia masih harus bekerja menafkahi anak istri, harus bekerja untuk makan dirinya sendiri, mencukupi sandang papan pangan, tapi ternyata nggak mau kerja. Ini juga terjadi di sahabat-sahabat Nabi, juga pernah gitu, kerjaannya di masjid melulu sehingga anak istri tidak terurus dan kemudian ditegur oleh Nabi. Memang ini memerlukan makom tertentu. Nah, sebaliknya kalau orang sudah ditajrid tapi dia masih melakukan hal-hal yang dilakukan orang di makom asbab, itu inkhitatum minal himmatil aliyah. Jadi kejatuhan derajat yang tinggi, himmah yang tinggi. Jadi inilah juga yang dialami oleh Mbah Ahmad. Mungkin ya puncaknya adalah beliau sakit dan hampir meninggal, komplikasi macam-macam. Nah, beliau ini mencari jawaban dari semua ini. Jadi beliau mungkin tidak berani mengatakan bahwa mungkin saya sudah tajrid, waktunya saya sudah menetap di satu tempat dan istilahnya kalau orang dulu menjadi pendeta ya, resi gitu ya. Jadi orang hidupnya digunakan untuk hari-hari untuk melayani masyarakat aja, tidak lagi berkecimpung di dunia bisnis ya. Ternyata benar, waktu singkat cerita, ternyata setelah Mbah Ahmad menetap di sini dan membuat sebuah lembaga ini, yang terjadi adalah semuanya berkecukupan, bahkan lebih-lebih. Bahkan tanpa bekerja ini, Mbah Ahmad tanpa bekerja, semuanya tercukupi, bahkan melebihi dari apa yang diperkirakan. Sampai salah satu pengalaman saya sendiri merasakan, waktu itu jam 8:30 beliau minta dipijitin, saya pijiti di depan gedung ruang tamu itu, dipijitin. Dan beliau bercerita begini, kalau di bahasa Indonesia begini ya, Cung, jam 9 nanti waktunya Mbak Kakung ini membayar tukang senilai 1 juta, dan detik ini Mbak Kakung tidak memegang uang sepeser pun. Kalau kamu gimana menghadapi hal gitu? Saya tentu saja nggak bisa jawab ya waktu itu, seorang remaja ditanyain seperti itu. Nah, ternyata jam 9 kurang ya, ada tamu yang nggak tahu kenapa langsung mengemukakan keperluannya, terus titip uang senilai 1 juta untuk pondok itu. Nah, itulah saya tercengang. Ternyata apa yang dibutuhkan itu langsung dipenuhi oleh Allah, dan itu sering terjadi, saya menyaksikan sendiri. Nah, inilah mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Kita tidak boleh ya bernafsu untuk berpindah makom, padahal yang memindahkan itu harus Allah sendiri, dan memang ada tanda-tandanya tadi ya. Ketika kita sudah mendekat kepada Allah, nanti ada tanda-tandanya sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.